Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Hamdani dan rekan saya Risti Nurpa Atikah, Nirmala Kartika, Yundari Miswarni, dan Melda Apriani. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu etika dan diskriminasi tenaga kerja. Yang pertama itu ada pengertian diskriminasi tenaga kerja. Istilah diskriminasi telah dikenal dalam bahasa Inggris to discriminate sejak awal abad ke-17. Istilah ini berasal dari bahasa Latin discriminates, berakar dari kata dis, berarti memilah atau memisah, dan treatment berarti dibedakan berdasarkan suatu pertimbangan baik buruk. Sebelum Perang Saudara Amerika pada abad ke-18, istilah diskriminasi hanya digunakan dalam arti biasa untuk membedakan. Sejak Perang Saudara Amerika, istilah discrimination berkembang sebagai kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan tentang perlakuan merugikan terhadap individu yang semata-mata didasarkan pada ras mereka, yang kemudian digeneralisir sebagai keanggotaan dalam kelompok atau kategori tertentu yang tidak diinginkan secara sosial. Adapun definisi diskriminasi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Fultoni et al. Menurut Fultoni, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Yang B, Theodorsson. Menurut Theodorsson, pada tahun 1979, pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan yang C, menurut Searle, Friedman, dan Peplow. Menurut Searle, Friedman, dan Peplow, pada tahun 1999 pengertian diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok. Jenis-jenis diskriminasi tenaga kerja. Uli Parulian Sihombing dalam memahami diskriminasi agenda dalam deskripsi pekerjaan mempengaruhi kesediaan perempuan untuk melamar. Menurut Gaucher et al. 2011. Dan kemungkinan mereka untuk dipilih. Menurut Horvath dan Skezzeni 2015. Untuk posisi yang digambarkan sebagai tipe gender yang sangat laki-laki. Peran penting etika dalam tindak diskriminasi dalam tenaga kerja. Peran penting etika dalam diskriminasi tenaga kerja adalah menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar kerja tanpa diskriminasi berasas ras, kepercayaan, atau jenis kelamin. Pengawas ketenagakerjaan memiliki tugas untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan dan memantau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan terkait diskriminasi dan kesetaraan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Etika dalam diskriminasi tenaga kerja membantu membangun budaya kerja yang positif dan produktif serta membina hubungan yang baik antar rekan kerja. Etika dalam diskriminasi tenaga kerja juga membantu menjaga reputasi perusahaan dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja dengan etika yang sama. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa diskriminasi pada tenaga kerja mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap tenaga kerja.
Diskriminasi merupakan salah satu jenis permasalahan etik yang muncul dalam bidang ketenagakerjaan. Tugas untuk penghapusan tindak diskriminatif secara umum menjadi tanggung jawab negara. Namun demikian, pada prakteknya banyak kasus-kasus diskriminatif yang terjadi justru tidak terjangkau oleh negara, sehingga pada akhirnya memerlukan peran aktif dari entitas di luar struktur kenegaraan untuk dapat menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan diskriminatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.